lives you destroyed. Let me show you. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Terkadang, balas dendam terasa seperti jawaban untuk mengobati luka. Tapi, pada episode 7 sampai 9 ini, kita mulai sadar bahwa dendam bukan cuma soal membalas, tapi soal siapa yang akan hancur lebih dahulu. Di sini Dexter akan semakin terjerumus dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Lumen bukan lagi sekedar korban, tapi kini menjadi bagian dari rencana yang makin beresiko. Dan pertanyaannya sederhana, apakah Dexter masih memegang kendali atau justru mulai kehilangan arah? Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-7 berjudul Circle Us. Film dimulai dengan perbincangan antara Dexter dan Lumen di rumah lamanya yang saat ini menjadi tempat persembunyian sementara, di mana wanita ini sedang membahas ciri khas dua orang yang termasuk di dalam komplotan Boyd. Ada satu orang misterius yang selalu mengenakan jam tangan dan kerap mengancam dengan kalimat, "Tick, tick, tick. That's the sound of your life running out." Adapun satu pria yang memakai setelan jas, bahkan memiliki kebiasaan melipat pakaiannya secara rapih dikala ingin beraksi. Dan pria ini pun dengan sengaja memperlihatkan wajahnya karena yakin kalau nyawa Lumen akan segera berakhir. Dia pun ingin terlibat dalam perburuan kedua manusia jahanam ini. Namun batin Dexter masih ragu, sebab jalan gelap ini jelas akan merubah sisi kemanusiaan Lumen. Tapi ya dapat kita lihat kalau tekadnya sudah bulat dan telah siap dengan segala konsekuensinya, sehingga Dexter pun mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu kita akan melihat seorang pria dengan pakaian jas yang saat ini sedang berada di daerah rawa tempat Boyd membuang para korbannya. Besar kemungkinan kalau pria misterius ini adalah salah satu pelaku karena memiliki kebiasaan yang sebelumnya Lumen sebutkan, di mana tujuan dia ke sana untuk memindahkan semua tong ke atas mobil dengan bantuan tenaga para imigran yang dia sewa. Namun sialnya saat dalam perjalanan pulang, mobilnya ditabrak oleh pengemudi yang sedang mabuk berat, sehingga dapat dipastikan kalau muatan yang dia bawa pasti jatuh berantakan di tengah jalan. Dan benar saja, keesokan hari, pihak polisi dihebohkan dengan laporan kecelakaan lalu lintas semalam, di mana divisi pembunuhan pun dipanggil sebab terdapat 5 mayat yang berhamburan di tengah jalan. Dexter yang sampai pun menyadari kalau tubuh tersebut berasal dari dalam tong yang dulunya dibuang oleh Boyd. Lalu Angel serta Debra mencoba menganalisa penemuan aneh ini, di mana para korban memiliki ciri-ciri yang hampir mirip, yakni berambut pirang, memiliki wajah cantik, serta ada banyak tanda penyiksaan di sekujur tubuh mereka. Vince yang memeriksa mobil juga menemukan banyak sidik jari. Namun, pada bagian setir mobil telah dihapus oleh sang pelaku. Lalu, terdapat sebuah jas yang terlipat dengan rapi, di mana Dexter menduga kalau itu adalah milik orang yang sebelumnya diceritakan oleh Lumen. Tapi nggak lama dia pun menyadari kalau wanita itu juga hadir di area TKP. Dan hal ini jelas membuat Dexter khawatir, karena takutnya ya sang pelaku masih memantau di area lokasi, sehingga menyuruh agar segera pergi.
Kita kembali ke kantor polisi. Maria tengah memberi info terbaru mengenai kasus Santa Muerte, di mana mereka telah bekerja sama dengan seorang wanita penghibur bernama Yasmin yang nantinya bertugas untuk memujuk Carlos Fuentes datang ke klub Mayen. Namun untuk meringankan pengeluaran serta efisiensi budget, Maria hanya akan melakukan operasi tim kecil dan menugaskan Angel, Quinn, Debra, Manson serta dirinya untuk menangkap penjahat tersebut. Di ruangan lain, Dexter tahu kalau dia harus cepat mungkin menemukan identitas sang pelaku sebelum keduluan pihak polisi, di mana petunjuk yang mereka punya hanya sebatas kepemilikan mobil tersebut, yakni atas nama Jordan Chase yang merupakan seorang motivator terkenal. Dan kalau kalian ingat ya, Boyd juga adalah salah satu penggemar beratnya. Alhasil Maria berniat memanggil orang tersebut untuk proses penyidikan. Tapi nggak lama, sang motivator malah datang sendiri ke sana sebagai bentuk tindakan kalau dirinya akan sangat kooperatif di dalam kasus ini. Namun terlihat kalau dia datang bersama pria yang dulunya adalah pelaku kecelakaan tadi malam. Walau Dexter belum menyadari hal tersebut, tapi dapat kita duga bahwa komplotan yang dahulu menyiksa Lumen bukanlah orang sembarangan. Sebab pria bernama Cole Harmon ini bertugas sebagai kepala keamanan Jordan, di mana kedua orang ini sepintas tampak mencurigakan serta mungkin saja mereka dengan sengaja datang ke kantor polisi agar terhindar dari kecurigaan. Apalagi Jordan memiliki alibi yang kuat, sebab pada waktu kejadian kecelakaan, dia sedang ada acara di kota lain. Tapi dia juga mengakui perihal kepemilikan mobil miliknya, kemudian menyalahkan Cole yang tidak dapat menjaga aset perusahaan. Namun karena belum ada bukti yang kuat, Maria pun hanya bisa membiarkan mereka pergi. Tapi nggak lama Vince mengkonfirmasi bahwa jas dan berbagai sidik jari yang ditemukan adalah milik Cole, sehingga mereka berniat memfokuskan penyelidikan kepada orang tersebut. Lumen pun memvalidasi kalau Cole adalah pelaku yang telah menyiksanya, namun tidak dengan Jordan. Sehingga Dexter pun berniat untuk membelokkan arah penyelidikan polisi dengan cara memberi tersangka lain, yakni Boyd, agar nantinya dapat dengan tenang untuk meringkus Cole. Alhasil, mereka terlebih dahulu kembali ke rumah orang aneh tersebut untuk membersihkan jejak keberadaan Lumen, seperti sidik jari ataupun barang miliknya yang masih tertinggal. Dikarenakan jika para polisi telah datang ke sana, maka Lumen akan ikut terseret. Kemudian Dexter mengambil dompet Boyd sebagai bahan petunjuk baru. Siasat ini berhasil sebab pada esok hari, Vince menemukan benda tersebut di bawah jok mobil Cole, sehingga para polisi langsung bergerak cepat ke rumah Boyd. Dan Dexter pun berhasil menjebaknya sebagai pelaku utama, sebab para polisi menemukan beberapa petunjuk kuat, seperti kumpulan rambut para korban, tong besi yang dipakai untuk membunuh, serta ruangan loteng yang digunakan untuk menyekap. Penemuan ini pun turut diinfokan juga kepada Jordan, tapi dia berkata kalau nggak mengenal orang tersebut. Namun Cole bercerita kalau dia mengenal Boyd sebagai salah seorang fans gila yang mengagumi bosnya, sehingga memutar cerita kalau mungkin dia jugalah yang telah mencuri mobil kantor. Alibi ini pun diterima oleh kepolisian, namun akhirnya terungkap sebuah fakta ketika mereka berdua kembali ke dalam mobil. Sebab Jordan memuji tindakan Cole karena mengira kalau dia telah berhasil mengakali penyelidikan sehingga lolos dari radar polisi. Tapi pujian ini pun Cole tepis dan memberitahu kalau ini bukanlah tindakannya. Mereka berdua jelas semakin bingung. Namun satu hal yang pasti, dari percakapan singkat ini terungkap kalau sang motivator papan atas ternyata adalah seorang psikopat kelas kakap yang ikut di dalam komplotan Boyd. Namun pada malam itu, Maria bersama tim kecilnya harus terlebih dahulu menuntaskan operasi penangkapan Carlos di grup Mayen, di mana mereka berencana meringkusnya di saat target akan masuk ke dalam. Namun tanpa disadari, ternyata Carlos telah berada di ruangan VIP bersama dengan saudaranya, yang artinya klub ini mungkin memiliki pintu masuk rahasia sehingga mereka dapat masuk secara sembunyi-sembunyi. Alhasil operasi ini menjadi semakin sulit. Terlebih Carlos tiba-tiba berusaha merayu Manson dan berniat mengajaknya masuk ke dalam ruang VIP. Awalnya, Debra menyarankan untuk menolak. Namun Maria malah memaksa menerima ajakan tersebut agar dapat mendekatkan diri kepada target.
Alhasil, ketegangan pun semakin memuncak. Dan benar saja, hal yang ditakutkan terjadi. Sebab Carlos menyadari kalau Manson adalah seorang polisi. Sehingga langsung menembak Yasmin karena tahu sedang dijebak. Di mana baku tembak di dalam keramaian akhirnya tidak terelakkan. Debra dan Carlos pun kembali bertemu di dalam situasi yang sama. Di mana kali ini Carlos menyekap seorang wanita. Namun Debra tidak ingin kembali jatuh di lubang yang sama, sehingga tidak menghiraukan ancaman Carlos dan langsung menembak kepalanya. Namun di tempat lain, ternyata Dexter juga sedang menjalani misi bersama Lumen dan berniat menyergap Cole di rumahnya. Dexter pun masuk sendirian, kemudian menemukan sebuah foto yang diduga adalah Cole di saat remaja. Namun gak lama, dia disergap oleh sang pemilik rumah. Tapi beruntung, Lumen juga telah masuk dan menghantam kepala Cole hingga pingsan. Sehingga mereka segera mengambil angka 1000 sebelum wajahnya dikenali. Apalagi alarm rumah itu pun juga telah berbunyi. Dalam perjalanan, Dexter membahas foto yang sebelumnya. Lumen pun mengenal kalau di dalam foto itu ada Boyd, Cole, serta Dan, namun tidak mengenal yang lain. Tapi dari hal ini, mereka menemukan sebuah fakta bahwa para pelaku telah mengenal satu sama lain sejak masih remaja. Walau telah gagal meringkus Cole, namun Dexter nampak puas terhadap penemuan ini, bahkan dengan santai bertanya, "Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Namun saat mendengar ini, Lumen pun langsung bahagia sebab tanpa sadar, artinya Dexter telah mengakuinya sebagai partner di dalam perburuan gelap tersebut. Tapi kebahagiaan tidak dirasakan oleh Maria dan Angel sebab operasi malam itu bisa dibilang kacau karena memakan korban jiwa serta luka-luka sehingga membuat Matthews murka dan bisa berujung kepada jejak karir Maria. Scene pun beralih ke esok hari di mana Dexter semakin membuka diri kepada Lumen, bahkan berani mempertemukannya dengan Harrison. Bisa dibilang mungkin alasan dari tindakannya karena ingin membagi sedikit kebahagiaan di tengah kehidupan Lumen yang kelam, di mana dia pun sadar bahwa sekuat apapun dia mencoba untuk menjauhkan Lumen, pada akhirnya wanita ini malah mampu menemukan jalan kembali ke dalam kehidupan gelapnya. Kita lanjut ke episode 8 berjudul Take It. Scene dimulai dengan Dexter sedang berada di dalam seminar motivasi Jordan dan bertujuan memantau pergerakan Cole. Saat sesi istirahat, Lumen memberi kabar yang cukup membingungkan. Ia tidak berhasil menemukan keterkaitan dari foto yang sebelumnya ditemukan di rumah Cole. Pasalnya, para remaja yang ada di dalam foto itu berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Sehingga muncul satu pertanyaan besar, bagaimana kelima orang ini bisa saling mengenal? Dan hanya menemukan fakta gelap tentang Cole yang dahulu dikeluarkan secara tidak hormat dari Angkatan Laut akibat menghajar seniornya hingga masuk rumah sakit. Jadi, bisa dipastikan kalau pria ini sangatlah berbahaya. Namun diskusi harus tertahan sebab sang target malah datang menghampiri dan bertujuan mengundangnya menemui Jordan, di mana sang motivator ini berniat menjadikan kisah hidup Dexter sebagai materi untuk seminarnya sebab dia tahu mengenai kasus Trinity yang telah merenggut nyawa Rita. Di satu sisi Maria sedang dalam posisi terjepit akibat operasi semalam sebab merenggut 2 korban nyawa yang artinya akan ada konsekuensi berat apabila dia tidak mengambil langkah cepat. Apalagi pihak media serta wali kota mendesak siapakah yang bertanggung jawab terhadap kekacauan ini. Namun kita tahu, ini sebenarnya merupakan imbas dari keegoisan Maria yang memaksa Manson untuk mendatangi Carlos. Padahal sebelumnya, Debra sudah memperingatkan bahwa itu sangat beresiko. Sayangnya Maria jelas nggak berniat memasang badan untuk melindungi anak buahnya. Bahkan ia sempat berdiskusi dengan Debra untuk membuat laporan bahwa semua kekacauan ini akibat ulah Manson yang tidak bekerja dengan baik di dalam penyergapan. Debra jelas murka mendengarnya sebab berprinsip bahwa satu tim harus saling membantu. Apalagi Manson baru saja merintis karir di divisi pembunuhan. Jadi tindakan tersebut jelas akan menghancurkan jejak karirnya.
Malamnya, Dexter berdiskusi dengan Lumen dan merencanakan untuk meringkus Cole pada keesokan hari. Rencana dadakan ini terpaksa diambil karena besok adalah hari terakhir Jordan mengadakan seminar di kota tersebut. Karena itulah, Dexter meminta Lumen untuk membeli berbagai peralatan guna mempersiapkan ruangan ritual khusus yang nantinya akan dibuat di samping kamar hotel tempat Cole menginap. Tapi esoknya, Lumen terlebih dahulu ingin menyelesaikan permasalahan masa lalu dengan mantan tunangannya yang bernama Owen. Jadi sedikit flashback ya, dahulu mereka berdua berencana untuk menikah. Namun menjelang hari raya, Lumen tiba-tiba merasa takut dengan komitmen jangka panjang serta cemas tentang kehidupan rumah tangga, di mana dalam istilah psikologis bisa juga disebut dengan gamofobia. Sebelumnya Owen sengaja menelpon dan meminta bertemu sebab dia masih berharap kembali ke pelukan Lumen. Namun kali ini dengan cara yang berbeda. Dia tidak ingin mengikat melalui pernikahan, tapi mengajak Lumen untuk pergi keliling dunia. Bahkan telah memulai rencana ini dengan mengosongkan rekening bank serta membeli tiket pesawat untuk mereka berdua. Hal ini sedikit banyak memberi kegelisahan kepada Lumen, sebab terlihat kok sepertinya dia juga masih menyimpan rasa. Namun rasa traumanya masih sangat kuat dan yakin jika tidak menyelesaikan misi balas dendam bersama Dexter, maka hidupnya pun tidak akan tenang, sehingga menolak ajakan tersebut. Tapi lelaki ini termasuk yang pantang menyerah, sehingga memberi waktu dan berkata jika Lumen berubah pikiran, maka hanya tinggal datang kembali pada esok hari ke tempat tersebut. Alhasil Lumen meninggalkan tempat itu dalam keadaan terguncang. Akibatnya, ketika hendak keluar dari parkiran, ia tanpa sengaja menabrak sebuah mobil. Tapi rupanya insiden ini merupakan bagian dari akal-akalan Lady yang sengaja menjebak Lumen demi mendapatkan identitas dan nomor teleponnya. Scene pun berganti ke Debra yang melihat siaran langsung jumpa pers di TV, di mana Maria sedang memberi keterangan mengenai operasi di klub Mayen. Dan gilanya malah menyalahkan Debra karena lalai dalam bertugas sehingga menyebabkan korban nyawa. Jiwa tomboynya pun langsung bergelora karena merasa telah dikhianati oleh orang yang telah dia anggap sebagai teman. Namun dengan tegas, Maria menggunakan posisinya untuk menekan balik dan berkata kalau tindakan ini diambil agar dapat menyelamatkan semua orang. Apalagi dia sudah mendapat laporan konfirmasi dari anggota yang juga turut di dalam operasi tersebut. Awalnya Debra menduga kalau Angel yang membuat laporan palsu ini sebab dia adalah suami Maria. Namun setelah ditelusuri, ternyata Manson lah yang telah menusuk Debra dari belakang. Di mana hal ini dia lakukan sebab Maria menjanjikan sebuah posisi di dalam departemennya. Kita kembali kepada Dexter yang saat ini tengah memantau pergerakan Cole. Lalu gak lama Lumen datang dan menceritakan insiden tabrakan sebelumnya. Namun, mengesampingkan masalah tersebut sebab mereka harus cepat mungkin mempersiapkan ruangan kamar untuk menjadi ruang ritual bagi Cole. Saat malam tiba, Dexter pun memulai pergerakannya, lalu mencoba menyelinap ke kamar sebelah. Tapi naas kalau pria licik ini malah sedang melakukan adegan dinas malam bersama partnernya, sehingga mau tidak mau dia harus menunggu. Tapi berbagai suara teriakan ini membuat trauma Lumen muncul kembali, sehingga Dexter berusaha untuk menenangkannya. Dan untungnya usaha ini pun berhasil. Bahkan pada pagi hari, Lumen berkata kalau dia dapat tidur dengan nyenyak. Tapi atas kejadian tak terduga ini, Dexter mengubah rencana dan berniat meringkus Cole di saat sedang patroli di area hotel. Dia pun kembali mengikuti seminar motivasi. Namun di saat ingin mengejar Cole, tiba-tiba Jordan malah memanggil ke atas panggung untuk meminta menceritakan tentang pengalaman pahit hidupnya saat kehilangan Rita. Di mana hal ini jelas seperti membuka luka lama yang tidak diinginkan. Namun agar tidak dicurigai, Dexter dengan terpaksa mengikuti permintaan tersebut. Naasnya, Lumen yang bosan malah pergi keluar, di mana langkahnya pun terendus oleh Cole, sehingga dia langsung mengambil langkah 1000 dan mencoba bersembunyi di dalam kamar.
Sayangnya Cole telah mengetahui posisi Lumen, lalu mendobrak masuk melalui pintu penghubung di sebelahnya. Dan jelas pergulatan pun terjadi. Lumen pun pasti kalah kuat, apalagi Cole memiliki latar belakang militer. Namun untungnya Dexter datang di saat genting, sebab sebelumnya Lumen telah berusaha menghubungi sewaktu dikejar. Lalu pada akhirnya, momen yang ditunggu mereka pun datang. Tapi sebelum melanjutkan ritual, Dexter terlebih dahulu bertanya tentang identitas rekan kejahatan Cole. Namun ya tampaknya, mental pria ini tidak mudah untuk dihancurkan dan tidak mau membocorkan info itu walaupun telah digertak. Namun sikap ini juga membulatkan tekad Dexter untuk segera menghabisi, lalu langsung menghujam jantung Cole menggunakan pisau kesayangannya. Pada momen ini, Lumen semakin yakin kalau Dexter adalah seorang pembunuh profesional yang telah beraksi sejak lama, di mana dia pun mengakui hal tersebut, bahkan bercerita tentang masa lalunya yang kelam, yakni ketika sang ibu dibunuh serta kematian Rita. Hal ini pun menjadi sebuah keterbukaan hati Dexter kepada Lumen yang sama-sama tergores oleh luka dan sadar kalau hanya dengan ritual pertumpahan darah hati mereka berdua dapat menemukan kedamaian. Tapi pertanyaannya, apakah Lumen bisa menjadi sosok yang dapat menerima serta merangkul kegelapan hati Dexter? Sebab sampai saat ini pun sudah ada beberapa orang seperti Miguel ataupun sang ayah yang hidupnya berujung dengan kematian ketika mengetahui sisi tergelap Dexter. Setelah itu dia pun bersiap pergi, lalu bertemu kembali dengan Jordan. Namun momen ini menjadi sebuah pencerahan kalau sang motivator adalah salah satu komplotan Boyd. Sebab saat berbincang, tiba-tiba Jordan mencoba memotivasi Dexter dengan kalimat Tick, tick, tick. That's the sound of your life running out. di mana ini adalah petunjuk yang dahulu Lumen ceritakan. Tapi ya sebelumnya, mereka harus terlebih dahulu menghilangkan barang bukti serta menyusun rencana untuk membawa sang motivator ke atas meja ritual. Namun tanpa diduga, ternyata aktivitas malam mereka tengah dipantau oleh Lady. Bahkan telah mengambil foto ketika sedang membuang jasad Cole. Walau ya di sini kita juga belum tahu apakah pria licik ini juga sadar akan hal tersebut. Kita lanjut ke episode 9 berjudul Teenage Wasteland. Scene dimulai dengan Dexter sedang melakukan sesi pribadi bersama Jordan. Kegiatan ini pun dia lakukan untuk melihat rutinitas serta mencari bukti kuat bahwa pria ini adalah seorang pelaku yang ikut menyiksa Lumen. Dia pun melihat sebuah kalung milik Jordan yang nampaknya berisi darah. Dan apabila dugaannya benar, bisa saja kalau itu adalah koleksi darah korban. Sehingga berniat kembali menjadwalkan sesi pribadi untuk esok hari agar dapat mengambil sampel darah tersebut. Lalu saat sedang dalam perjalanan pulang dan membicarakan penemuan ini kepada Lumen, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam tatkala melihat kalau ada orang yang ingin mencoba masuk ke dalam rumah. Lumen pun langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Namun gak lama terungkap kalau sang penyusup ini adalah Esther serta temannya yakni Olivia. Tanpa diduga, situasi berubah menjadi canggung. Apalagi kedua remaja ini datang dalam keadaan mabuk. Alhasil, situasi remaja ini membuat rencana Dexter sedikit berubah. Bahkan harus membawa Harrison untuk menginap bersama. Namun esok paginya, Esther juga mempertanyakan keberadaan Lumen di rumah lamanya dan menganggap kalau dia adalah pacar baru Dexter. Tapi ya jagoan kita menepis dugaan itu dan bilang kalau Lumen hanya sedang menyewa tempat tersebut. Perdebatan ini pun harus dikesampingkan karena Dexter memiliki jadwal bersama Jordan, di mana momen ini dipakai untuk mengambil sampel darah pada kalung. Namun sialnya, sang motivator nampak menyadari aksi ini dan mempertanyakan apa alasan Dexter melakukan hal tersebut. Di satu sisi, Debra juga harus menempuh dilema di tempat kerja karena akibat laporan palsu yang dibuat oleh Manson membuat dia turun jabatan dan ditugaskan bekerja di ruang arsip. Lalu ketika sedang membaca dokumen tentang kasus penemuan mayat wanita di dalam tong, Debra menyadari bahwa pelakunya ada beberapa orang. Sebab tim forensik menemukan serangkaian jejak DNA yang artinya pelakunya ada beberapa orang.
Namun kasus ini ditutup dengan hanya menetapkan satu tersangka, yakni Boyd, sehingga dia membahasnya bersama Vince serta Angel dengan harapan kalau mereka akan membantu berbicara kepada Maria untuk membuka kembali kasus tersebut. Namun sialnya di tempat lain terjadi sebuah masalah. Sebab Lumen melapor bahwa Esther serta Olivia tiba-tiba menghilang dari rumah. Bahkan terindikasi pergi dengan terburu-buru karena meninggalkan ponsel mereka. Dexter yang menganalisa keadaan rumah pun berasumsi kalau terjadi tindak penculikan. Apalagi tetangganya juga memberi info kalau sebelumnya ada mobil van putih yang sempat berhenti di depan rumah Dexter. Sehingga mau tidak mau dia melaporkan kejadian ini. Bahkan meminta bantuan timnya untuk mencari keberadaan Esther. Gak lama, pemilik mobil ini pun tertangkap. Namun dia adalah ayah tiri Olivia bernama Barry Kurt yang datang ke rumah Dexter karena melacak sinyal GPS pada ponsel Olivia. Untungnya setelah itu, terdapat laporan pencurian yang dilakukan kedua remaja ini. Sehingga para ayah tiri ini pun segera bergerak cepat agar dapat mengamankan anak mereka dan menyelesaikan masalah remaja tersebut. Bisa dibilang kalau hari ini adalah sebuah kejutan baru bagi keluarga Dexter. Apalagi Debra pun akhirnya juga berkenalan dengan Lumen. Dan ya, mau bagaimanapun Dexter menutupi kebenaran tentang identitas wanita cantik ini, semua orang yang melihat pasti menyangka kalau Lumen adalah pacar barunya. Alhasil, sesi rapat keluarga antara Dexter dengan Esther pun terjadi. Namun gak lama, tiba-tiba Lumen ikut berdiskusi dan membahas keadaan Olivia. Sebab telah melihat kalau pada perut serta punggungnya terdapat luka memar. Alhasil Esther mengungkap cerita kalau itu adalah ulah Barry. Dan karena alasan inilah mereka berdua kabur dari rumah. Sebab pria tersebut kerap bertindak kasar dan menyiksa Olivia hanya karena hal sepele. Bahkan dengan cerdik memukul di area yang tersembunyi agar aksinya tidak ketahuan. Ketika mengetahui alasan tersebut, batin Dexter jelas merasa lega. Sebab sebagai seorang ayah, dia mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Sehingga pada malam itu, dia pergi menemui Barry yang sedang menunggu di pinggir jalan. Lalu mengajaknya berbincang di area sepi, di mana tanpa ragu, dia langsung menghajar dan mengancam Barry untuk pergi meninggalkan Olivia serta ibunya. Dan apabila nggak menurut, maka bukan tidak mungkin kalau selanjutnya dia akan mengambil nyawa Barry. Yah, bisa dibilang kalau momen ini adalah sebuah peristiwa langka. Sebab Dexter mau menangani permasalahan orang lain secara pribadi. Bahkan, bayang-bayang sang ayah pun terkejut. Tapi hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa empatinya sebagai manusia menjadi sangat tinggi jika menyangkut urusan keluarga. Pada malam itu, Debra juga mengalami dilema internal tatkala mengkonfrontasi Maria yang tidak ingin membuka kembali kasus penemuan mayat wanita di dalam tong karena menganggap kalau bosnya memiliki masalah pribadi dengannya. Seperti sebelumnya, yang dia tahu, Maria dengan sengaja memaksa Quinn untuk mengambil cuti panjang dan beranggapan kalau ini hanyalah sebuah cara licik agar kinerja Debra menjadi semakin buruk. Untungnya secara diplomatis, Maria berusaha bertindak adil dan berjanji akan kembali mengusut kasus tersebut. Namun memberi catatan bahwa segala bentuk tindakan yang diambil bertujuan melindungi bawahannya. Lalu mengungkap bahwa alasan dia men-skors Quinn adalah untuk melindungi Dexter dan bilang jika ingin mengetahui detailnya, maka Debra harus bertanya sendiri kepada partnernya tersebut. Alhasil Quinn mengungkap kecurigaan dan penyelidikannya ketika secara diam-diam mengusut kasus Trinity dan menduga kalau Dexter terlibat sebagai saksi kunci yang dikenal sebagai Kyle Butler. Walau kita pun tahu bahwa intuisi Quinn ini pun tepat, tapi ya Debra jelas murka. Sebab tindakan Quinn dianggap tidak bermoral serta mencerang kepercayaan antara sesama tim. Sehingga Debra langsung pergi dengan murka. Namun gak lama setelah itu, Quinn dikejutkan dengan kehadiran Lady di rumahnya. Di mana pria licik ini masih ingin memeras uang sembari memberikan hasil laporan foto tentang aktivitas gelap yang Dexter lakukan bersama dengan Lumen.
Namun di titik ini, dia udah tidak memperdulikan temuan tersebut sebab perasaan sayangnya kepada Debra sudah sangat dalam. Dan jika semakin diteruskan, bukan tidak mungkin kalau keadaan akan menjadi semakin kacau. Lalu dengan keras, meminta agar Lydie menghendingkan penyelidikan tentang Dexter. Lalu esoknya, Dexter pun pergi mengantar Olivia pulang bersama dengan Esther. Di mana remaja ini kaget sebab baru saja diberitahu oleh ibunya kalau Barry telah pergi dan tidak akan kembali. Esther tahu bahwa ini adalah tindakan Dexter dan berterima kasih karena dengan tenang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Di mana bisa dibilang kalau ikatan mereka berdua pun pelan-pelan semakin membaik. Namun di balik suasana tenang ini, Dexter tidak sadar kalau bayang-bayang kegelapan sudah mulai mengincar, di mana dia pun telah mendapat hasil identifikasi DNA dari kalung Jordan, yakni milik seorang wanita bernama Emily Birch yang tercatat masih hidup serta memiliki catatan kriminal kecil akibat mabuk-mabukan. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba Lumen mengangkat telepon dari Jordan yang berniat untuk kembali membuat sesi pribadi bersama Dexter. Tapi faktanya, sang motivator ini hanya sedang menebar teror sebab telah mengetahui kalau wanita yang sedang dia ajak bicara adalah Lumen. Lalu film pun selesai. Gimana seriesnya? Well, bisa dibilang di fase ini perjalanan Dexter dan Lumen bukan lagi sekedar balas dendam, tapi sudah berubah menjadi pertarungan melawan waktu dan nasib. Setiap langkah terasa semakin beresiko dan setiap keputusan membawa mereka semakin dekat, entah pada keadilan atau kehancuran. Karena ya di dunia gelap seperti ini, garis antara benar dan salah sudah lama menghilang. Dan percayalah, ini baru permulaan dari kekacauan yang sebenarnya. Karena setelah ini, bukan cuma darah yang akan tumpah, tapi juga rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Jadi, kalau kalian pikir ini sudah gelap, tunggu ya sampai episode berikutnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.